Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim, maka hargailah jarahu, tetanggamu. Maka hormatilah tetanggamu, hargailah mereka, jangan singgung mereka, jangan kau gibah gunjing mereka. Jika mereka punya salah, nasihati, jangan digunjing, jangan digibah. Sangat-sangat pandai sekali kita mencari kesalahan daripada saudara kita, akan tetapi jarang sekali kita pandai mengkaji diri kita sendiri. Saudara kita punya kesalahan sedikit, kita umbar di mana-mana. Tetangga kita punya kesalahan sedikit, kita ceritakan di media sosial, di teman-teman sejawat, semua tempat-tempat yang ramai kita umbar. Inilah salah satu contoh teman-temannya syaitan nanti di hari akhir. Karena tidak lega syaitan itu apabila anak Adam ini tidak mampu dijerumuskan ke dalam jalannya. Karena itulah keinginan setan, karena inilah keinginan iblis sebelum iblis ini diusir dari surga. Bahkan pada awal penciptaan manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam, iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Apa kata iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Nabi Adam? Ana khairum minha, aku lebih baik dari dia. Ana khalaqtu minan nar wa huwa khalaqtu min tin. Aku ini engkau ciptakan dari api ya Rabb, dan dia engkau ciptakan dari tanah. Sesungguhnya aku lebih mulia daripada dia. Ngapain saya harus sujud kepada dia ya Rabb? Maka murka Allah mendengar apa yang diucapkan oleh iblis ini. Diusirlah dia dari surga. Kenapa? Hanya satu kesalahannya. Iblis ini sebenarnya makhluk Allah yang paling taat kepada Allah sebelumnya. Ceritanya begini. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan di atas dunia, ada seorang jin yang namanya Sumia. Semua ini memiliki banyak anak sehingga berkembang, berbentuk atau membentuk kerajaan-kerajaan di atas dunia ini. Dan yang namanya jin ini hampir sama seperti kita manusia, memiliki nafsu dan memiliki keinginan-keinginan yang tiada sampai terkontrol. Lalu anak-anak jin yang namanya Sumia ini memiliki kerajaan-kerajaan tersendiri. Saking banyaknya anaknya, mereka berperang antara satu dengan lain-lainnya. Maka melihat hal itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk memusnahkan jin-jin yang ada di bumi ini karena sudah merusak bumi. Lalu berangkatlah para malaikat turun ke bumi memusnahkan mereka. Tersisalah satu jin yang namanya Azazil. Namun Azazil ini yang memberi nama adalah Jibril. Malaikat Jibril meminta kepada Allah, ya Rabb, tersisa satu anak jin, maka izinkanlah aku merawatnya ya Rabb. Karena Jibril yang minta, maka Allah mengabulkan permintaan daripada malaikat Jibril. Lalu dibawalah Azazil ini ke tempat malaikat, di mana malaikat semua beribadah kepada Allah. Tidak berselang lama Azazil ini dibesarkan daripada Jibril. Diajarkan, dididik sehingga menjadi satu tingkat dia dengan para malaikat. Bahkan saking lamanya beribadah kepada Allah, saking taatnya beribadah kepada Allah, Azazil ini menjadi pemimpin para malaikat pada waktu itu. Lalu kemudian saking hebatnya, saking taatnya Azazil ini, maka dari itulah merasa diri taat, merasa diri paling mulia, merasa diri lebih, pokoknya lebih dari yang lainnya. Ini sangat-sangat berbahaya sekali terhadap kita yang memiliki penyakit hal itu. Bahaya sekali. Menjadi orang baik, bagus. Menjadi merasa lebih baik, kacau. Menjadi orang yang alim dan soleh, luar biasa. Tapi merasa diri paling alim dan paling soleh, ini yang membinasakan. Merasa dan terus merasa. Jangan sampai nanti sholatnya rajin, puasanya tidak pernah ketinggalan, lalu ketika melihat orang yang melakukan maksiat atau orang yang tidak ikut sholat berjamaah, Masya Allah, ini orang kapan dapat hidayah seperti kita ya? Ini sudah lain.
Kapan dia rajin sholat seperti kita? Kapan dia taat seperti kita? Nih, lihat si ini, si Samuel misalnya, ceramah di mana-mana, hadis disampaikan. Lihat ini, contoh ini, itu sudah lain. Hati sudah berbeda. Sedangkan yang patut kita contoh di dunia ini hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.